Naruto to Blue Vortex Chapter 7. Chapter dibuka dengan Mitsuki berkata dalam hatinya, aku adalah bulan yang bertahan di dalam kegelapan. Tapi aku tak bisa bersinar sendiri. Karena itu aku butuh sang matahari. Selama dia menyinariku, aku juga akan bersinar. Sang bulan akan tetap bersinar terang di tengah kegelapan. Sepanjang hidupku, aku akan selalu percaya akan hal itu. Sederhananya, aku tak akan menerima hal lain. Tapi ini pertama kalinya aku benar-benar memahaminya. Kita kembali ke pertarungan Boruto versus Mitsuki. Boruto melemparkan beberapa shuriken untuk menyerang Mitsuki, tapi Mitsuki menangkisnya dengan ularnya. Shuriken yang tertangkis ada yang menancap di pohon. Lalu Mitsuki menyerang Boruto dengan ularnya, bahkan Mitsuki mencoba melilit Boruto lagi di saat serangan secara terus-menerus dan Boruto terdesak. Boruto menggunakan jutsu Hiraishinya dan dia berpindah tempat ke pohon di mana shurikennya yang tertancap. Lalu Boruto bertanya di mana Kawaki, bukankah dia sendiri yang bilang untuk mengatasinya sendiri? Mitsuki menjawab kalau itu tidak penting, yang terpenting adalah dia adalah lawannya. Sementara Shikamaru memberitahu pada Boruto bahwa Mitsuki memakai racun pada ularnya untuk membuat Kawaki tidak sadarkan diri. Dan Mitsuki berencana untuk melakukan hal yang sama pada Boruto untuk mencegah Boruto menjadi wujud Otsutsuki. Lalu Mitsuki berkomentar bahwa dia sudah mulai paham dengan kekuatan Boruto. Dan kalau Kawaki bukanlah rivalnya Mitsuki sekarang, dia tidak akan membiarkan Boruto membunuh Kawaki meskipun nyawanya taruhannya. Boruto menjawab kalau pertarungan ini tidak ada gunanya. Mitsuki menjawab kembali, walaupun aku sudah melampaui Kawaki, masih ada alasan lain, biarkan semua yang ada di dalam dirimu keluar. Jangan menahan diri. Boruto menjawab dia tidak mengerti apa yang Mitsuki katakan. Lalu Mitsuki menyerang Boruto dengan banyak ularnya dan ular-ular tersebut menjadi bunshin Mitsuki. Boruto menghindari semua serangan itu, lalu Boruto berkomentar, tak peduli berapa banyaknya, jumlahnya, semakin banyak semakin bagus, tapi itu tidak baik untuk lingkungan sekitar. Mitsuki mengatakan semua kehancuran ini salahmu, jadi bantulah kami dan menghilang dari dunia ini. Boruto menjawab kalau dia masih ada yang perlu dia lakukan, oleh karena itu dia akan terus hidup. Boruto berbalik arah dan menyerang Mitsuki. Boruto menebas semua bunshin Mitsuki, begitu juga ularnya. Bayangan Mitsuki tidak bisa berbuat apa-apa karena pergerakan Boruto sangat lincah, sehingga semua ular dan bayangannya dikalahkan. Lalu Mitsuki yang asli menyerang menggunakan Raiton Hebi Aikaguchi, sedangkan Boruto juga menyerangnya menggunakan Raiton. Dan akhirnya kedua jutsu tersebut bertabrakan hingga meledak. Lalu hanya asap yang keluar akibat ledakan kedua jutsu tadi. Mitsuki mencoba menghampiri tempat Boruto berdiri, tapi dia tidak ada. Dan ternyata Boruto datang dari samping yang akan menebas kepala Mitsuki. Akan tetapi, Boruto tidak membunuhnya. Mitsuki bertanya kenapa dia tidak membunuhnya. Boruto menjawab, bukannya kau mau membunuhku atau tidak lagi? Itu menjegalkan dan itu membuatmu gila. Mitsuki bertanya lagi apa maksudnya. Boruto menjawab, ini berlawanan dengan apa yang kau percaya. Walau sangat ingin mempercayainya, itu tak lagi mungkin bagimu. Matahari yang bisa membuatmu bersinar, apa kau tidak bisa bersinar sendiri? Bukankah begitu yang kau rasakan? Lalu Shikamaru berkomentar, kalau Boruto lebih milih berbicara dengan Mitsuki. Ino juga berkomentar apa yang dilakukan Boruto sangat berbahaya karena dia berani berbicara dengan lawannya. Kemudian Mitsuki menjawab kalau dia tidak perlu untuk mempercayai pendapat orang lain lagi. Boruto menegaskan kalau dia mengerti dan Mitsuki membutuhkan matahari itu. Dan secara terang-terangan Boruto mengatakan mulai sekarang akulah mataharimu. Boruto kembali dililit oleh ular Kawaki. Mitsuki bertanya kembali apa maksudnya dari perkataan itu dan apa yang diharapkan dari jawaban itu. Menurut Boruto, Mitsuki terlalu sensitif. Mitsuki bertanya kenapa dia begitu tenang, padahal Mitsuki bisa saja menghabisinya dengan mudah. Boruto dengan tenang, dia mengatakan kalau Kawaki bukan mataharinya yang dia cari, dan Kawaki bukan panutannya. Di sini, kita lihat Mitsuki sedikit mulai ragu. Boruto kembali mengatakan kalau hal ini sulit untuk dipercayai. Boruto menyuruh bertanya kembali kepada hati Mitsuki sendiri apakah yang dia lakukan sudah benar. Dengan keraguannya, ular Mitsuki yang melilit Boruto mulai lepas, lalu Mitsuki bertanya siapa kau sebenarnya. Boruto menjelaskan untuk tidak perlu khawatirkan, dia tidak akan membunuh Kawaki, dan dia tidak akan bereskan semua itu dengan Kawaki soal masalah ini. Mitsuki bertanya kenapa Hokage ke-7 yang harus mati. Boruto menjawab, kalau Hokage ke-7 masih hidup dan aman, dan ibunya juga masih hidup. Mitsuki bertanya kembali siapa kau sebenarnya. Boruto menjawab, di masa lalu kau adalah seorang yang bisa bersinar sendiri. Tanyakan pada dirimu sendiri apakah kau butuh sang matahari.
Jika kau butuh sesuatu, aku akan ada di sini untukmu. Mitsuki hanya diam. Sementara Ino bertanya-tanya apakah Naruto benar-benar masih hidup. Dan Shikamaru berkata apakah Boruto untuk berbicara secepatnya. Di sisi lain Kawaki sudah sadar kembali dia sambil memegang lehernya. Dia sangat kesal apa yang dilakukan Mitsuki. Boruto mengungkapkan soal kekuatan Zeno di mana tentang dia semuanya terbalik. Soal detail kekuatan itu tidak terlalu penting, yang penting mereka semua akan lupa. Di sini Boruto menjelaskan inti dari kemampuan tersebut di mana ingatan semua orang dirubah, di mana dia adalah Kawaki dan Kawaki adalah Boruto. Shikamaru tampaknya memberikan ekspresi wajah yang datar. Shikamaru bertanya bagaimana semua ini menjadi normal. Boruto menjawab nyatanya itu tidak bisa dan konflik Kawaki dan Boruto akan terus berlanjut. Boruto juga menjelaskan tentang keadaan Naruto di mana Kawaki telah menyegelnya demi melindungi Naruto. Lalu Shikamaru berkata, jika dia berada di dalam posisi Boruto mungkin setelah menyelamatkan Naruto, dia akan membunuh Kawaki. Namun jawaban Boruto jika saja dia bisa menyelesaikan semuanya dan berakhir begitu saja. Shikamaru mulai menjelaskan untuk sementara Boruto akan dijadikan kambing hitam. Dan jika itu benar, akibat dari kemampuan itu maka Boruto tidak bersalah. Namun ini tidak bisa dibongkar begitu saja. Oleh karena itu Boruto akan tetap menjadi tersangka. Boruto berkata setelah semua ini itu lebih dari cukup. Kemudian kita pindah tepat di markas Egozubi. Terlihat Jura sedang membaca buku dan mencari pengetahuan dari buku-buku yang ia baca. Buku yang Jura baca tentang pencarian keberadaan Naruto sekarang, tapi sayangnya dari semua yang dia baca belum menemukan jawaban yang ia cari. Jura berkomentar, apakah aku bisa menemukanmu, Uzumaki Naruto? Komentar dari bab, Jura mulai bertindak mencari jawaban yang tersembunyi. Berakhir chapter kali ini. Chapter ini Mitsuki mulai ragu dan Boruto seperti halnya dengan Shikamaru. Jadi satu persatu mulai banyak shinobi Konoha yang meragukan Boruto adalah musuh. Di tempat lain, Jura masih mencari jawaban di mana Naruto sekarang, apakah dia akan menemukan keberadaan Naruto sekarang. Dan sampai di sini dulu untuk review manga Boruto to Blue Vortex chapter 7. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai ketemu lagi di review manga lainnya. Tak lupa terima kasih dan sampai jumpa.